Halo semuanya, perkenalkan saya Desmond Barin Sitompul. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah video dengan materi Sosiologi Kurikulum. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Rina Kesya Silaban, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, saya akan memperkenalkan beberapa poin-poin penting dalam pembahasan video kali ini. Berikut materinya. Baik teman-teman semua, mari kita bahas tuntas apa itu sosiologi kurikulum. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan lebih dalam mengenai sosiologi kurikulum, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan bersama, serta memiliki budaya. Nah, sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Nah, baik, kita lanjut ke pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, adapun secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah curriculum, di mana dalam bahasa Inggris, kurikulum adalah rencana pelajaran. Nah, kurikulum juga berasal dari bahasa Latin, yaitu curere. Kata curere memiliki banyak arti, yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani, dan berusaha. Nah, baik teman-teman semua, adapun pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Bapak Galan, the curriculum is that of subject and subject matter therein to be taught by teachers and learned by students. Nah, yang artinya kurikulum merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Nah, adapun menurut Bapak Suryo Broto dalam bukunya Manajemen Pendidikan di Sekolah pada tahun 2002 menerangkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nampaknya Bapak Suryo Broto memandang semua sarana prasarana dalam pendidikan yang berguna untuk anak didik merupakan kurikulum. Nah, baik teman-teman, itulah pengertian sosiologi dan kurikulum. Nah, kita masuk ke bagian B, tipologi kurikulum. Nah, menurut para pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan, mengkonstruksi beberapa tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang ataupun landasan pemikiran yang berbeda. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Nah, kurikulum ini mengandung di dalamnya 3 tipe, yaitu yang pertama kita bahas kurikulum klasik. Nah, apa sih kurikulum klasik itu? Jadi teman-teman semua, kurikulum ini bersifat tradisional yang menekankan kepada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah dan sastra, matematika, dan ilmu murni. Nah, kurikulum ini berkembang di masa lampau, di mana negara ataupun kerajaan membutuhkan para pegawai administrasi dalam mengatur rumah tangga serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, kurikulum vokasional. Mungkin teman-teman belum paham apa itu kurikulum vokasional, jadi kita bahas tuntas ya teman-teman. Jadi, kurikulum vokasional itu menyiapkan peserta didik untuk siap bekerja dengan menyediakan keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, kurikulum diarahkan pada keterkaitan dan berhubungan dengan dunia kerja. Sebab, sekolah dipandang sebagai industri penghasil tenaga kerja yang ahli. Nah, di Indonesia, kurikulum jenis ini biasanya digunakan untuk SMK. Nah, baik, kita lanjut ke kurikulum life adjustment. Nah, kurikulum kali ini menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan hidup adaptif dengan lingkungan, seperti menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kurikulum berdasarkan model pengembangan. Nah, adapun
kurikulum berdasarkan model pengembangan ini dibagi lagi, teman-teman. Nah, yang pertama itu kurikulum model administratif. Nah, apa sih kurikulum model administratif ini? Jadi, pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff line atau line staff procedure. Nah, artinya pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Langkah kedua adalah membentuk suatu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli, yaitu ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja. Nah, jadi yang kedua itu adalah kurikulum model grassroots. Nah, di mana pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif. Nah, model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Nah, pengembangan kurikulum model ini berada di tangan staf pengajar sebagai pelaksana pada suatu sekolah atau beberapa sekolah sekaligus. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots, diantaranya yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Nah, yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus, tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi dalam model ini. Di antaranya adalah akan bervariasinya sistem kurikulum di sekolah karena menerapkan partisipasi sekolah dan masyarakat secara demokratis. Sehingga apabila tidak terkontrol atau tidak ada kendali mutu, maka cenderung banyak mengabaikan kebijakan dari pusat. Nah, jadi yang ketiga itu teman-teman semua, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan. Nah, di dalam kurikulum ini ada beberapa tipe lagi. Yang pertama itu kurikulum ideal. Kurikulum yang seharusnya atau yang dicita-citakan yang berisi konseptual ideal tentang kandungan sebuah kurikulum. Contohnya teman-teman ada Kurnas dan KTSP. Nah, yang kedua adalah kurikulum real. Nah, kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh pihak penyelenggara pendidikan yang bisa saja justru tidak sesuai dengan kurikulum ideal, misalnya saja terkendala saran pihak sekolah. Baik teman-teman semua, kita bahas ke poin yang keempat, yaitu kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Nah, kita bahas yang pertama ya teman-teman, kurikulum terpisah. Kurikulum yang mata pelajarannya diberikan secara terpisah. Yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang mata pelajarannya diberikan secara terpadu dan bersifat tematik dan didiskusikan dalam telaah ilmu yang interdisipliner. Nah, yang ketiga adalah kurikulum terkolerasi. Apa sih kurikulum terkolerasi? Nah, jadi kita bahas ya teman-teman. Kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksikan, dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar lainnya. Misalnya saja, sosiologi pendidikan dengan antropologi pendidikan. Nah, kita masuk ke poin yang kelima. Kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Yang bagian A-nya, kurikulum nasional. Kurikulum yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nasional. Nah, yang kedua, kurikulum lokal. Jadi, kurikulum lokal ini merupakan kurikulum yang diinisiasi dan dilaksanakan secara lokal. Ini termasuk di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, yang ketiga, kurikulum sublokal atau sekolah. Jadi, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan di lingkungan sekolah tertentu, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berkaitan dengan otonomi sekolah ataupun kampus. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian C, yaitu model kurikulum. Jadi di model kurikulum ini ada beberapa poin-poin yang sangat penting yang harus kita ingat ya teman-teman, yaitu poin yang pertama, model kurikulum teknik saintifik. Nah, model ini disebut juga model rasional, bahwa semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari dalam hukum-hukum alam yang bersifat umum. Nah, model kurikulum ini biasanya melihat dunia pendidikan seperti mesin yang dapat digambar, dibuat,
dan diamati, sehingga aspek manusia terhadap penyelenggaraan pendidikan dan peserta didik kurang diperhatikan. Ya, poin yang kedua, model kurikulum refleksif. Nah, jadi model kurikulum ini diperbincangkan, didiskusikan, dan dirundingkan secara bersama, yang menghasilkan kurikulum holistik atau suatu bagian keseluruhan yang diterima peserta didik dari sekolah, dan kurikulum parsial yaitu suatu bagian tertentu dari bangunan keseluruhan yang diterima oleh peserta didik dalam bentuk silabus. Nah, teman-teman, poin yang ketiga itu adalah model kurikulum relasional. Jadi model kurikulum yang berusaha mengaitkan antara pelajaran sekolah dengan struktur sosial yang berkaitan dengan usaha melakukan pencerminan situasi sosial atau sejarah kehidupan dalam kurikulum. Misalnya ya teman-teman, dengan memasukkan tema HIV atau AIDS atau tawuran pelajar dalam kaitannya dengan pendidikan, budi pekerti atau kewarganegaraan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke bagian D, yaitu kurikulum tersembunyi. Jadi teman-teman semua, kurikulum tersembunyi ini atau hidden curriculum itu merupakan sebagai agenda tersembunyi dalam setiap stimulasi pembelajaran yang merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin. Nah, di mana peserta didik dan partisipan sekolah lainnya harus menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, kurikulum biasanya tersembunyi dipahami sebagai sesuatu yang diajarkan dan dipelajari secara bersama dengan kurikulum resmi dan formal. Nah, jadi teman-teman, biasanya yang melekat dalam peraturan atau regulasi yang tidak tertulis tentang suatu perilaku dan sikap serta konsekuensi terhadap yang anti partisipasi. Nah, misalnya saja konsep tentang rapi apabila seseorang tidak kumal dan tulisan tangannya dapat dibaca. Nah, itu merupakan contoh dari kurikulum tersembunyi ya teman-teman. Baik, kita masuk ke bagian E atau menjadi poin yang terakhir, yaitu kurikulum dan evaluasi. Jadi biasanya di kurikulum dan evaluasi ini didiskusikan. Suatu kurikulum dan evaluasi meliputi suatu pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Nah, biasanya evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Nah, secara holistik, evaluasi kurikulum berarti suatu evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Nah, seperti isi atau substansi. Yang kedua, proses pelaksanaan program pendidikan. Yang ketiga, kompetensi lulusan. Yang keempat, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan. Yang kelima, sarana prasarana. Yang keenam, pembiayaan, dan yang terakhir, penilaian pendidikan. Nah, adapun secara parsial dalam evaluasi kurikulum, yaitu meliputi sebagian komponen dari semua yang dijelaskan di atas, biasanya menyangkut penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan dapat memperbaiki cara belajar peserta didik dan perbaikan program pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Nah, pada bagian kali ini akan didiskusikan suatu dampak evaluasi kurikulum secara nasional pada proses di sekolah teman-teman sekalian. Nah, dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama itu dampak terhadap proses belajar mengajar ya teman-teman. Seperti yang dikemukakan di atas, jika evaluasi kurikulum nasional dimaksudkan sebagai standar kelulusan siswa secara nasional, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM di sekolah. Nah, antara lain, yang pertama, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Nah, yang kedua, itu adalah dampak pada hubungan sosial. Nah, dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid di dalam suatu ujian nasional telah menciptakan sebuah stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Jadi semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas dua kelas ya teman-teman, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diujikan dan kelas mata pelajaran yang tidak diikut ujikan pada ujian nasional. Nah, perbedaan ini memberikan suatu dampak pada perbedaan bersikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Nah, kita masuk ke yang ketiga, dampak pada nilai dan norma evaluasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk mengetahui suatu pencapaian standar kelulusan siswa secara nasional serta sekaligus raihan kualitas peserta didik dan sekolah secara nasional. Di sini memberikan dampak pada penggembosan, pengikisan, dan destruksi terhadap nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nah, untuk itu tadi merupakan suatu
dampak negatif ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dampak positifnya. Dampak positif evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional pula. Namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional yang telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Nah, di dalam nilai evaluasi secara nasional ini bersifat murni ya teman-teman, di mana tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah. Jadi ini merupakan suatu instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, jadi ini merupakan suatu hal untuk menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Nah, sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni, ini memberikan suatu dampak positif, di mana sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, dan melalui pola ini dimungkinkan anak-anak dari keluarga miskin bisa menikmati pendidikan di sekolah yang bermutu, di mana prestasi sang anak itu sendirilah yang menentukan. Baik, demikianlah hasil materi pada saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita mengetahui lebih baik lagi apa itu sosiologi kurikulum. Nah, di sini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah ya, untuk menjabarkan materi dari awal hingga materi akhir saat ini. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.